Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Muhtadin dengan NIM C0D02410, mahasiswa Universitas Jambi angkatan tahun 2024, jurusan akuntansi, program studi D3 perpajakan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 21 Pinal dan pasal 26 bagi SPLN. Baiklah, langsung saja. Pemotongan PPh pasal 21 Pinal dan pasal 26 bagi SPLN. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Asas pemajakan PPh. Dalam sistem perpajakan Indonesia, dikenal dua asas pemajakan utama, yaitu pertama, asas domisili atau residence principle, yaitu pemajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam negeri atau SPDN, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, asas sumber atau source principle, yaitu pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, meskipun diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN. Kerangka hukum terkini. Jadi di sini ada beberapa regulasi atau ketentuan yang berlaku pada saat ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua, PMK Nomor 66 PMK 03 2023 tentang penerapan bukti potong elektronik PPh pasal 21-26. Ketiga, PMK nomor 68 PMK 03 2020 tentang pajak atas penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Keempat, PMK nomor 141 PMK 03 2015 tentang ketentuan pelaksanaan PPh pasal 26. Kelima, Per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Keenam, P3B atau Tax Treaty yang berlaku antara Indonesia dan negara mitra. Pemotongan PPh pasal 21 Pinal. PPh pasal 21 pada dasarnya dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Namun, dalam kondisi tertentu, penghasilan tersebut dikenakan PPh pasal 21 bersifat pinal. Artinya, pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi pada akhir tahun pajak. Subjek dan objek PPh pasal 21 Pinal. Subjek dari PPh pasal 21 Pinal adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dari kegiatan tertentu, misalnya honorarium, hadiah, atau imbalan sehubungan dengan kegiatan seperti seminar, pelatihan, lomba, dan sebagainya, uang saku atau representasi yang diterima oleh bukan pegawai atas keikutsertaannya dalam kegiatan, penghasilan dari jasa tertentu seperti tenaga ahli, notaris, pengacara, akuntan, konsultan, dokter, dan sebagainya. Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 Pinal dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak dengan tahapan antara lain: yang pertama, menentukan jenis penghasilan dan status subjek pajak. Kedua, menghitung jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Ketiga, menerapkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat, menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kelima, melaporkan dalam SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tarif PPh pasal 21 Pinal. Tarif PPh pasal 21 Pinal terbagi menjadi dua kelompok tarif. Yang pertama untuk penghasilan berupa uang pesangon. Penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah memiliki tarif 0%, lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah tarif 5%, lebih dari 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tarifnya 15%, dan lebih dari 500 juta tarifnya 25%. Kedua, penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
penghasilannya sampai 50 juta rupiah dengan tarif 0% dan lebih dari 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Contoh perhitungan PPh pasal 21 final. Baiklah, di sini ada sebuah contoh perhitungan singkat. Langsung saja, seorang karyawan menerima uang pesangon sebesar 120 juta rupiah karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Angka perhitungannya, karena dia 120 juta, jadi yang pertama 50 juta rupiah dikalikan 0% sama dengan 0 rupiah. 50 juta rupiah dikalikan 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. 20 juta rupiah dikalikan 15% sama dengan 3 juta rupiah. Jadi total PPh 21 final terutang sama dengan 5.500.000 rupiah dan uang bersih yang diterima adalah 120 juta rupiah dikurangi 5.500.000 rupiah sama dengan 114.500.000 rupiah. Pemotongan PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN, baik orang pribadi maupun badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Pajak ini bersifat final karena SPLN tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri atau SPLN. Menurut pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan melalui bentuk usaha tetap atau BUT. SPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan pemungutan dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut atau disebut pemotong pajak. Objek PPh pasal 26. Adapun objek PPh pasal 26 meliputi penghasilan SPLN yang diterima dari sumber di Indonesia seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa, imbalan jasa teknis, manajemen atau konsultasi, hadiah, pensiun, dan penghasilan lainnya yang bersumber dari Indonesia. Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh pasal 26. Mekanisme pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia dengan tahapan antara lain: yang pertama, memastikan status penerima penghasilan sebagai SPLN. Kedua, mengidentifikasi jenis penghasilan dengan tarif yang berlaku, entah itu menggunakan tarif umum atau tarif P3B. Ketiga, melakukan pemotongan 20% atau sesuai tarif perjanjian P3B. Keempat, menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kelima, melaporkan dalam SPT masa PPh 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tarif PPh pasal 26. Pertama, tarif umum. Tarif umum ini berkisar antara 10% hingga 20% dari penghasilan bruto. Lalu, jika negara penerima penghasilan memiliki perjanjian P3B atau tax treaty dengan Indonesia, maka tarifnya bisa lebih rendah dari 20% tergantung isi perjanjian yang berlaku. Jadi tarifnya sesuai dengan P3B atau tax treaty. Contoh perhitungan PPh pasal 26. Baiklah, langsung saja ada contoh singkat. PT Garuda Nusantara dari Indonesia membayar royalti sebesar 200 juta rupiah kepada perusahaan ABC Ltd yang berkedudukan di Singapura. Perusahaan ABC ini tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Ini langkah perhitungannya. Pertama, di sini Indonesia dan Singapura memiliki perjanjian P3B dengan tarif 10% untuk royalti. Jadi PPh 26 terutangnya 200 juta rupiah dikalikan 10% sama dengan 20 juta rupiah. Jadi jumlah bersih yang diterima oleh perusahaan ABC Ltd itu sebesar 200 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Kesimpulan: pemotongan PPh pasal 21 final dan PPh pasal 26 bagi SPLN
merupakan dua mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Keduanya memiliki subjek yang berbeda, di mana PPh pasal 21 final untuk orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 26 untuk pihak luar negeri. Namun, sama-sama bersifat final serta bertujuan meningkatkan kepastian dan keadilan pajak. Dengan pemahaman dan kepatuhan yang baik dari wajib pajak, serta dukungan administrasi yang modern dan transparan, pelaksanaan kedua jenis pemotongan ini dapat berjalan efektif dan mendukung penerimaan negara. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sela Aprilia Murni Dayanti selaku dosen pengampu mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.